Jangan heran pasukan itu apa kata rajanya. Seperti yang kita bahas sekarang itu. Jangan heran kalau ada orang maksiat, jangan heran ada orang meninggalkan sholat, rajanya rusak, hatinya rusak. Bagaimana mau benar? Terus bagaimana caranya? Ya perbaiki dulu rajanya. Nah, perbaiki dulu. Tapi nggak perlu diganti. Diperbaiki saja. Nah, rajanya diperbaiki. Jelas ya di sini ya? Supaya pasukannya juga menjadi baik. Jelas di sini ya? Penting. Makanya pembahasannya di kitab Ihya dari awal sampai akhir ya masalah hati. Kitab Hikam juga awal sampai akhir juga membahas hati. Tidak ada di situ membahas alis, nggak ada. Alis harus diperbaiki, hidung diperbaiki, nggak ada. Paru-paru nggak ada. Ginjal nggak ada. Kenapa? Karena itu semua nggak menentukan, nggak punya wewenang apa-apa, nggak punya pengaruh apa-apa. Karena satu-satunya yang punya wewenang, punya kekuasaan itu hati. Punya kekuasaan penuh itu hati. Mata tergantung hati. Nah, kita lihat apa-apa itu? Lihat atau enggak, hati yang menentukan. Lihatlah, lihat. Jangan lihat, enggak lihat. Ada perempuan bukan mahramnya. Siapa yang menentukan? Hati. Mata enggak punya wewenang apa-apa, enggak bisa mata bergerak sendiri itu enggak bisa. Tiba-tiba bergerak sendiri enggak bisa, ada perintah dari hati. Lihat. Ada perempuan lewat. Kalau enggak dilihat sayang. Rizki enggak datang 2 kali. Kesempatan enggak datang 2 kali. Lihat. Ada perempuan lewat bukan mahramnya. Hatinya memberi isyarat, jangan lihat. Itu dosa. Itu maksiat. Enggak lihat sudah mata. Sampai sini bisa dipahami ya. Sampai luar biasa. Sampai hati ini punya kekuatan yang besar, punya kuasa penuh kepada seluruh badan, sampai ketika orang mau tidur, dalam hatinya dia niati, azam, saya mau bangun jam 3. Subhanallah, badan ini langsung bereaksi ketika jam 3 bangun. Jadi sudah ada alarmnya sebenarnya, ada alarmnya. Ketika kita punya niat malam sebelum tidur, coba dites. Wah, saya perlu tidurnya agak banyak ini. Sudah saya nggak bangun jam 3 sudah, tak undurkan jam 4:30. Bener, nggak bangun, 4:30 bangun. Kenapa? Hati ini punya kuasa penuh kepada seluruh anggota badan. Bahkan kalau hati ini sudah punya keyakinan, aku tidak merasakan sakit, walaupun ditusuk, disilet, nggak akan ngerasa sakit. Itu dahsyatnya hati itu di situ. Sampai luar biasa. Di luar negeri, di Eropa, diadakan penelitian khusus. Di situ yang diteliti bukan apa-apa, yang diteliti kitab Ihya khusus bab Syarhu Ajaibil Qulub. Syarah Ajaibil Qulub. Imam Ghazali di situ membahas masalah hati panjang lebar, ini diteliti sama orang Eropa. Kok bisa Imam Ghazali punya ilmu apa? Kok bisa tahu bagaimana gerak-gerik hati, bagaimana arahnya hati, bagaimana mengendalikan hati, itu dibahas sama Imam Ghazali. Orang barat takjub dan heran. Maka di sini
Hati yang punya kuasa penuh. Kalau rusak juga rusak semua. Bahkan ini juga bisa dijadikan dalil tibbiyah, kesehatan, medis. Dalil medis. Bahwasanya dalam badan manusia ada segumpal daging. Apa segumpal daging? Itu jantung. Jantung ini yang menentukan orang panjang umur nggak panjang umur. Nah, bertahan atau nggak bertahan. Seberat apapun penyakitnya, asalkan jantungnya sehat, nggak, menurut kedokteran nggak mati dulu. Saya bisa tahan, bertahan hidup. Jantung. Tapi walaupun badannya bugar, badannya sehat, jantungnya nggak sehat, sudah gampang mati, gitu loh maksudnya, ya, nggak panjang umur. Ini dalam kedokteran dibahas juga ini hadis ini. Jadi kalau kepingin sehat, ya jaga kesehatan jantung. Kalau dia baik, seluruh anggota badan akan menjadi baik. Kalau sudah jantungnya buruk, seluruh anggota badan akan menjadi